Oke, pada video ini saya akan menjelaskan yaitu adalah studi kasus implementasi face recognition attendance system pada jaringan saraf tiruan dengan penerapan backpropagation dan learning factor quantization atau FVQ pada sistem absensi Harris. Kenapa face recognition untuk absensi? Itu biasanya ada beberapa problem jika absensi manual, yaitu adalah bisa detek absen, manipulasi waktu, sulit diverifikasi, tidak ada bukti konkret di mana kehadiran itu valid, backup manual, atau bisa dibilang gampang human error. Solusinya yaitu adalah absensi berbasis wajah. Identitas unik, wajah tidak bisa dititipkan ke orang lain. Liveness detection, menolak foto dari layar HP atau anti-spoofing, yang dimana tidak bisa absen dengan foto kita ditunjukkan di HP. GPS plus waktu otomatis, lokasi dan jam tercatat real time dan terintegrasi di Harris dashboard atau ada dashboard Harris sendiri. Oke, lanjut, yaitu adalah dua algoritma JST yang saya gunakan, yaitu backpropagation dan learning factor quantization. Pada pertemuan 9 dan 10 backpropagation itu sudah dibahas, yaitu kan algoritma pembelajaran terawasi untuk multilayer perception atau perceptron. Feed forward, hitung output tiap layer, hitung error T dikurang Y di output, propagasi balik error ke hidden layer, update bobot dan yes. Fungsi aktivasi sigmoid biner. Yang kedua itu adalah learning factor quantization di pertemuan 12. Klasifikasi berbasis jarak ke prototipe pada lapisan kompetitif terawasi. Tiap kelas diwakili vektor bobot atau WJ. Hitung jarak W kurang WJ ke tiap prototipe. Pilih jarak minimum sebagai pemenang. Update WJ mendekati dibagi menjauhi X. Keputusan kelas mengenai prototipe terdekat. CNN atau arsitektur ekstrak fitur wajah ini, sebelum propagation menghasilkan embedding atau encoding, citra wajah diolah berlapis oleh convolutional neural network atau CNN. Ya, alurnya seperti di slide ini, yaitu adalah input citra wajah, ya, conv plus relu, filter geser ke beta fitur, pooling atau desampling dulu. Ini sebenarnya yang keempat ini kurang lebih sama dengan proses kedua. Di pooling lagi, diringkas lagi, lalu di flatten atau dijadikan vektor 1D atau satu dimensi. Fully connected seperti di pertemuan backpropagation, ya, pertemuan 9 dan 10, lalu embedding 128 dimensi. Nah, CNN, operasi konvolusi dan fungsi aktivasi, beroperasi inti di tiap layer konvolusi atau konvolusi filter K bergeser di atas citra, lalu aktivasi nonlinear atau relu, ya, dengan I dikali K dan IJ sama dengan sigma M dan sigma N I dikali I plus M J plus N dikali K M dan N. Operasi konvolusi filter K menggeser di atas citra I. Rel UX sama dengan max 0 dikali X. Fungsi aktivasi nonlinear tiap fitur map. CNN tetap backpropagation. CNN adalah perluasan MLP pada pertemuan 9 dan 10. Khusus data citra, layar konvolusi dan fully connected sama-sama dilatih dengan algoritma backpropagation. Bedanya hanya pada arsitektur, bukan algoritma belajarnya. Nah, seperti yang sudah dipelajari, rumus backpropagation yaitu adalah umpan maju atau feed forward. Nah, di hidden layer ada Z in sama dengan F OJ ditambah sigma
I sama dengan N ke N, I sama dengan 1 ke N, dikali XI dan FJ atau if IJ. Sinyal masuk ke hidden layer. ZJ sama dengan F dikali Zin, ya, klasifikasi hidden layer. Sedangkan output layer itu Y sama dengan W no K ditambah sigma J sama dengan 1 ke P. ZJ dikali dengan WJK. Ya. Sinyal masuk output layer dengan rumus yang tadi ya. Nah, YK sama dengan F dikali Y atau aktivasi output layer. Ya. Mungkin kalau suara saya kurang jelas ataupun salah menyebutkan, sudah ada di sebelah kanan untuk lebih detailnya ya. Baik, lanjut. Rumus backpropagation atau pada error dan update bobot itu adalah ini, yang pertama, propagasi balik dari output delta K sama dengan TK ya, target dikurang YK ya, dikali F Y ya, error unit output. Delta WJK sama dengan alpha delta K dikali ZJ, koreksi bobot hidden output. Delta W 0K sama dengan alpha delta K, koreksi bias output ya. Lalu yang kedua diteruskan ke hidden layer dengan delta I sama dengan sigma K sama dengan 1 ke M delta K dikali dengan W jika delta diteruskan ke hidden layer ya. Delta J sama dengan delta IJ dikali F Z error unit hidden ya. Delta VIJ sama dengan alpha delta J dikali XI, koreksi bobot input ke hidden ya. Alpha sama dengan learning rate, iterasi diulang sampai MSE di bawah batas misalkan yaitu adalah 0,41 atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Lalu yang ketiga, update bobot dan stopping condition ya. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK atau W, update bobot output. VIJ baru atau VI sama dengan VIJ lama atau VI lama ditambah dengan delta VIJ atau FI, update pada bobot hidden. MSE sama dengan adalah 0,5 sigma K sama dengan 1 ke M dikali target ya, TK dikurang YK pangkat 2, kondisi berhenti atau stopping condition. Baik, lanjut. Rumus LVQ jarak dan update prototype yaitu hitung jarak ke setiap prototype X dikurang WJ sama dengan akar dari sigma I ke 1 ke I sama dengan 1 ke N dikali XI dikurang WJI pangkat 2, jarak Euclidean dikali ke prototipe 1. Update bobot WJ atau pemenang. WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alpha dikali X dikurang WJ lama jika T sama dengan CJ atau klasifikasi benar ya. WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha dikali X dikurang WJ lama jika T tidak sama dengan CJ atau ya CJ, klasifikasi salah ya. Yang ketiga itu adalah learning rate menyusut, alpha baru sama dengan alpha lama ya, dikurang dengan 0,1 alpha lama. Learning rate menyusut setiap epoch. J dipilih dengan jarak minimum terhadap input X. Bobot pemenang didekatkan jika kelasnya benar, dijauhkan jika salah, lalu alpha mengecil tiap epoch agar convergent. Bagaimana wajah diproses menjadi absensi?
Yaitu yang pertama adalah detector kamera HP itu ambil foto wajah, dideteksi lokasi wajah di frame ya, dan habis itu di encode CNN feed forward menjadi 128 dimensi embedding, lalu di matching dengan hitung X dikurang WJ ke data karyawan, lalu diverifikasi distance itu mendekati 0,5 ya, baru langsung dicatat. Pemetaan ke materi itulah tahap encode itu back propagation atau feed forward, dan tahap matching itu adalah FPQ, jarak ke prototype. Ya, pada program saya kebetulan saya backendnya pakai Python ya. Pada proses embedding wajah atau feed, feed forward CNN itu adalah ada program yang dimana di sini CNN forward 128 dimension embedding YK ya, seperti ini programnya. Hubungan ke teori adalah fast encoding menjalankan CNN atau ResMap yang sudah dilatih dengan back propagation sesuai pertemuan 9 dan 10. Pada tahap pengujian hanya bagian umpan maju atau feed forward yang dijalankan. Input X melewati hidden layer Z menghasilkan output Y. Output vektor 128 dimensi itu adalah YK. Nah, sebenarnya ada bukti juga embedding tersimpan di database itu biasanya di user ya. Nanti ada field yaitu adalah fast encoding ya, tergantung building ya, sebenarnya tergantung briefnya gimana, maka hasilnya akan seperti ini kurang lebih ya, 128 dimensi atau vektor embedding. Ini sebenarnya panjang ya. WJ inilah prototipe FPQ. Setiap embedding karyawan yang tersimpan berperan sebagai vektor bobot WJ ya. Satu prototipe per karyawan. Saat absensi wajah baru ya, X akan dibandingkan jaraknya ke semua WJ yang tersimpan. Nah, keamanan sini adalah embedding tidak diekspos lewat respon API atau data BOM. Nah, di sini masuk ke learning vector quantization, yaitu adalah matching wajah atau jarak kontak. Ya, di fast service.python ini juga ada beberapa baris yang menjelaskan itu adalah prototype WJ ya. Ini mau sama dengan np.array json loss not json ini ya. Habis itu input X. Euclidean distance ini pakai ini ya. Pemetaan istilah LVQ pertemuan 12 ke code itu adalah vektor input ya, input X itu di unknown embedding wajah absen, prototype WJ di no embedding tersimpan di DB, jarak X dikurang WJ ya, itu phase distance, dan threshold atau APS tolerance di 0,5 ya. Algoritma inti LVQ itu adalah tentukan J sedemikian hingga X dikurang WJ yang minimum. Sistem menghitung jarak Euclidean wajah baru ke setiap prototipe karyawan, lalu memilih yang paling dekat ya. Jika jarak lebih kecil daripada threshold, wajah dikenali, lalu absensi berhasil. Begitu. Ya, ini sebenarnya foto yang saya buat ya, generate aja. Sebenarnya bisa teman-teman mungkin kalau sekelas dengan saya atau ketemu saya atau bisa tanya-tanya sistemnya, itu bisa saya contohkan langsung. Ini hanya prototype aja atau mockup yang saya buat ya, disesuaikan dengan aplikasi real yang saya buat ya. Registrasi wajah atau enrollment, karyawan mendaftarkan wajah sekali, sistem menyimpan embedding sebagai prototype atau WJ ya. Kebetulan di mobile absensi saya itu yang pertama dia terlock non shift atau driver ya. Ketika user baru itu
mau check in dan dia belum regis wajah, itu akan muncul notif registrasi wajah dulu ya. Nah, yang pertama itu adalah face enrollment, registrasi wajah tahap 1. Yang pertama mata terbuka, yang kedua mata merem atau dipejamkan atau dikedipkan, lalu mata terbuka lagi ya. Baru nanti ada notif registrasi berhasil ya. Seperti kalimat di bawah ya, tahap-tahapnya. Nah, ada fitur unggulan kebetulan di ini yaitu anti spoofing atau liveness detection, yang mana kalau misalkan dalam salah satu tahap 1 sampai 3 tadi itu tidak sesuai instruksi ya, apalagi di eye aspect ratio-nya itu enggak lolos ya dari gambar 1 sampai 3, itu bakal ada muncul registrasi gagal ya. Sebenarnya ada juga di flash service The Python saya ya, yang dimana sistem meminta urutan buka mata, kedip atau dipejamkan, terus buka mata lagi ya. Ini saya buat hanya sesimpel ini aja sebenarnya ya, nggak sampai mungkin kayak sistem perbankan gitu. Mungkin kalau untuk yang di production itu sudah saya pakai karena ini sebenarnya sebelum atau aplikasi yang mungkin update awal aja ya. Di IAR dihitung dari jarak antar titik landmark mata ya. Bisa dilihat di sini ya. NP lineal dot norm sama dengan jarak ingredient dikurang konsep yang sama ya kan, sama dengan jarak ingredient konsep yang sama dengan X dikurang WJ pada LVQ. Kenapa penting fitur ini? Karena tolak foto layar HP ketika tidak berkedip secara nyata, atau bisa orang atau user itu nitip foto untuk di titip absen. Nah, ada validasi 3 frame itu yang memastikan orang itu tuh hidup, bukan foto gitu, bukan foto, intinya bukan foto, itu orang gitu. Cek konsisten wajah, 3 foto harus orang yang sama ya. Kalau tiba-tiba orang lain gitu ikut dalam foto itu akan registrasinya gagal. Dan ini tidak balik lagi, ini tidak bisa untuk titik absen ya, karena ada liveness detection-nya itu. Nah, ketika absensi harian atau sudah diregis, maka face embedding di database itu face embedding akan terisi ya. Kalau misalkan sudah terregis dengan wajah A ya, berarti check in itu pakai wajah A, tidak bisa menggunakan wajah B seperti di slide saya ini ya. Ketika regis menggunakan wajah A, dia bakal muncul pop-up check-in berhasil. Nah, misalkan check out itu tidak menggunakan wajah yang diregister ya, itu akan ada notif absensi gagal, verifikasi wajah gagal, wajah tidak cocok ya. Nah, ini benar-benar tidak bisa dibuat tidak absen. Foto wajah berbeda ya, bukan karyawan yang terdaftar, menghasilkan jarak lebih besar 0,5 atau sehingga face verified false dan absen ditolak ya. Angka jarak distance pada respons API itu adalah di check-in itu 0,32, di check-out adalah 0,30 dan 0,50 untuk threshold atau batas toleransi. Interpretasi itu adalah jarak 0,32 dan 0,30 keduanya
itu adalah kurang dari 0,50 ya. Berarti wajah flash verified sama dengan true. Nilai tidak nol membuktikan sistem benar-benar menghitung jarak antara dua embedding berbeda foto real time versus prototype. Bukan membandingkan file identik. Dua nilai yang mirip menunjukkan konsistensi pengenalan. Nah, integrasi Haris ini sebenarnya sudah saya implementasikan itu di dashboardnya ya. Karena ini masih yang model pertama ya, sebelum naik production itu sebenarnya udah banyak update dari program ini ya. Jauh fiturnya, jauh masih banyak keamanan yang saya terapkan sebenarnya di aplikasi dan di dashboard ini ya. Ini contoh atau rekapan absensi ya yang masuk ke dashboard, yaitu adalah angka ini total record absensi ya, ini yang hadir 1001 dan kolom wajah status oke atau terverifikasi ya. Oke. Rangkuman implementasi atau kesimpulan ya. Backpropagation mengekstrak fitur wajah menjadi embedding 128 dimensi melalui feed forward CNN. Inilah otak dalam pengenalan wajah. Learning vector quantization dalam mencocokkan wajah dengan menghitung jarak X dikurangi WJ ke prototipe karyawan, memilih yang terdekat di bawah threshold. Dan ada liveness detection, yaitu adalah EAR berbasis jarak ingredient menolak foto palsu mencegah titik asli. Teori JST di kelas terbukti berjalan nyata dari materi pertemuan 9 sampai 12 menjadi sistem absensi yang dipakai end-to-end. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh komentar ya, bisa chat saya. Untuk draftnya ya ini bisa dipakai, saya share ya, atau chat Gmail saya aja. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.